Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengharapkan izin, ridho, bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT, pada pagi hari ini saya akan belajar membacakan ayat suci Al-Quran. Namun sebelumnya saya hanya mengingatkan kepada pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah, perhatikanlah agar kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan awali pembacanya dari Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang sangat tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini berbicara kepada kaumnya Nabi Musa karena ini berkaitan dengan kitab Taurat. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bagi orang yang tidak mengamalkan Taurat itu seperti himar atau keledai. Ada enggak di Indonesia keledai? Seperti apa gitu keledai? Nah, kalau keledai membawa kitab setebal apapun, sebanyak apapun, apa isinya? Enggak tahu. Apa maksudnya? Enggak tahu. Yang namanya keledai. Naudzubillahi min dzalik. Itu Allah perumpamakan seperti hewan keledai. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah telah mengancam seluruh jin dan manusia bagi siapa saja yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya, tidak mau melihat ayat-ayat Allah dengan matanya, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dengan pendengarannya, itu diancam oleh neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah VIP di dalam neraka. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan larangan Allah, itu pasti dimasukkan ke dalam neraka. Dan seburuk-buruk neraka adalah neraka jahanam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah perumpamakan seperti binatang ternak. Binatang ternak itu seperti apa? Binatang ternak itu yang suka disembelih, dimasak dan dimakan, seperti hewan, ikan, kambing,
kerbau, sapi, onta dan lain sebagainya. Itu binatang ternak. Ulaika kal an'am. Bahkan balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Apa itu? Ya seperti anjing, monyet dan lain sebagainya. Maka ada para alim ulama yang mengatakan, bagi siapa saja yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya, itu bagaikan monyet ngagulung kelapa. Pernah mendengar kata-kata ini, Pak? Ini kata kritikan para alim ulama saking sayangnya kepada umat akhir zaman ini. Siapa yang seperti monyet? Saya itu, Pak, orangnya. La haula wala quwata illa billah. Dulu saya tidak tahu apa maksudnya Al-Quran, siapa yang membawa Al-Quran, diturunkan kepada siapa, apa isinya. Sebelum saya mengetahui, itu saya, Pak, yang seperti monyet. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka daripada itu, Al-Fakir mengajak, mari kita membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan tulus, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua di dunia hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah petunjuk di dunia untuk menyeberang ke alam keabadian atau alam akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda beliau, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Diawali dengan perintah, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya, hu domir kepada Al-Quran, ya'ti fil mudhari, dia akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kebangkitan, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi para sahabatnya, para pembacanya. Nah, apa itu objeknya? Objeknya itu seseorang yang dituruni Al-Quran seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dia itu yang disebut atau yang kita doakan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu doanya yang selalu kita panjatkan, wa ba'athhu, wab'ath, dan utuslah, hu domir mufrad mudzakkar ghaib. Orang yang pertama kali membaca doa tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah namanya Ahmad, meminta kepada Allah agar Muhammad diangkat ke tempat yang terpuji. Jadi Rasul terakhir itu adalah Muhammad, bukan Ahmad. Nah, di sini harus kita pahami. Makanya kata Allah, pahami Al-Quran dengan baik dan benar. Karena kalau tidak, itu ada ancaman Allah di situ. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata seperti yang kita bacakan doanya di dalam sholat, ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Minimal 17 kali sehari semalam kita memohon kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ternyata Allah mengijabah doa kita itu dengan mengangkat seorang hamba menjadi imam yang disebut Imam Mahdi. Mahdiun asal kalimatnya dari hada, yahdi, ihdi, hadin, mahdiyun, hudan, hidayatan. Jadi mahdiyun itu adalah objek penerima petunjuk Tuhan yang selalu kita pinta. Mahdiyun, seorang hamba yang diberi petunjuk oleh Allah
untuk menunjuki kita semua kepada jalan yang lurus. Dan disitulah keberuntungan bagi orang yang beriman, pada waktu ketika Allah menunjuki kita semua kepada jalan siratal mustaqim. Lalu apa siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu telah pernah saya jelaskan di sini, satu umat. Jadi saya tidak khawatir kalau misalkan hari ini Islam terpecah belah menjadi 7.000 golongan, bukan hanya 70. 7.000 golongan. Saya tidak khawatir karena ada ayat yang menerangkan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Lihat Quran surat Al-Maidah ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan. Kalau Allah berkehendak akan dijadikan satu umat saja. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan itu makna daripada siratal mustaqim. Kemudian satu agama. Lihat pula di dalam Al-Quran surat 110 ayat 2. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia sedang akan masuk kepada agama Allah dengan berjubel-jubel, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Saya selalu berdoa dan berharap semoga umat yang ada di ujung akhir zaman ini tidak ada yang tersisa kecuali semuanya masuk kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Karena kata Allah sendiri, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia sedang akan masuk. Nah, karena ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kaidahnya ada dua. Sedang akan masuk kepada agama Allah. Yadkhuluna, mereka sedang akan masuk. Kemudian satu pedoman, semuanya berpedoman kepada Al-Quran, tidak lagi berpedoman kepada Injil, Taurat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Al-Quran, kata Allah, in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu peringatan bagi seluruh alam. Kemudian satu komando di bawah kepemimpinan Imam Al-Mahdi. Di ujung akhir zaman ada sang khalifah yang namanya Khalifah Allah Al-Mahdi. Kata baginda Rasulullah, yakunu fi akhiri ummati khalifah yahsil mala wala ya'udhu ada. Akan ada khalifah di akhir umatku yang akan memberikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu adanya di fase kelima, Pak, di fase khilafah ala minhajin nubuwah. Sistemnya khilafah bukan lagi presidensial. Pemimpinnya khalifah mengikuti jalannya Nabi dulu. Di zaman Nabi dulu tidak ada presiden, tidak ada perbankan, yang ada apa? Baitul Mal, tidak ada rupiah, yang ada dinaron wa dirhaman. Nah, itu nanti akan kembali ke zaman seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut khilafah ala minhajin nubuwah. Karena kitanya seperti naudzubillah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, makanya kita tidak paham. Yang menyenangkan kebalik, jadi menakutkan. Makanya mari kita pahami Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran dan hadis. Hadis itu adalah makna daripada Al-Quran. Baginda Rasulullah, ingat kata baginda Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadhilu abadan ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Jadi yang harus kita pahami itu Al-Quran dan hadis. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin dipertanyakan dari salah satu jamaah. Mangga silakan, Pak. Santai aja katanya, enggak usah pakai tegang. Terkait dengan apa saja berkaitan dengan Al-Quran. Ada nggak, Pak, Bu? Tidak ada? Baik. Siap. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih atas kebersamaan dan segala perhatiannya. Mohon maaf dari semua kesalahan, kekurangan dan khilafan al-faqir. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.